Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai engkau sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di hari ini akan dibacakan oleh Inang Sintua Resdiana Panjaitan, Boru Batubara. Ayat harian kita hari ini di Minggu Advent yang ketiga diambil dari Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, luar biasa berkat Tuhan di hari ini kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan di hari ini kita bicara tentang seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Siapa dia? Dia adalah pelayan sebelum Yesus lahir. Bagaimana Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan-jalan, bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan akan ada seorang juru selamat yang sejati yang akan datang ke dunia ini dan akan hadir di antara orang-orang. Itulah Yohanes Pembaptis. Dikatakan ia tidak akan minum minuman keras, ia tidak akan melakukan perbuatan yang tercela dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Yohanes Pembaptis walaupun ia lahir sebelum Yesus, tetapi apapun yang ia lakukan, ia penuh dengan Roh Kudus. Apapun yang ia lakukan, ia tidak bercela. Apapun yang ia lakukan, ia menunjukkan tentang sosok yang akan datang, yaitu Yesus. Pelayanan tidak membuat ia mengatakan, lihat saya. Tetapi Yohanes Pembaptis terus mengatakan akan ada juru selamat, akan ada anak Allah, akan ada yang datang yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu Yohanes Pembaptis, ia tidak memegahkan diri dengan pelayanan. Ia tidak menonjolkan diri dalam pelayanan, ia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan satu kisah dari Yohanes Pembaptis, kenapa ia akhirnya mati ketika ia menyebutkan kebenaran. Kebenaran akan apa? Kebenaran akan Herodes yang mengambil istri dari saudaranya Herodias. Dan disitulah Yohanes Pembaptis menghadapi kematian. Dia mati untuk menyatakan kebenaran. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia tidak bercela. Ia menunjukkan diri bahwa ia adalah pelayan yang sejati, pelayan yang mengatasnamakan Tuhan di dalam pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di hari ini kita diingatkan. Menjadi pelayan adalah bukan soal menunjukkan diri siapa kita, apa kelebihan kita supaya kita dilihat orang, tidak. Ternyata Yohanes Pembaptis menunjukkan, saya melayani karena akan ada juru selamat yang sejati. Saya melayani atas nama Allah. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga yang ia lakukan, ia tidak bercela, ia dipenuhi dengan Roh Kudus, dan akhir hidupnya karena menyatakan kebenaran, ia selalu mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah telah dekat. Yohanes Pembaptis menunjukkan pelayanan yang rendah hati. Yohanes Pembaptis menunjukkan pelayanan di mana kita tetap sadar diri, kita hanyalah manusia lemah yang boleh dikuatkan oleh Tuhan, yang boleh diberikan berkat oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis menyadarkan bahwa pelayanan adalah milik Tuhan dan kita hanyalah alatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melayani itu karena Tuhan memberikan kesempatan itu. Kalau kita mampu berbicara tentang baiknya Tuhan, ingat hanya karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Kalau kita bisa bilang ke anak kita, mengatakan Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya jawaban dari segala pergumulan, hanya karena kita telah merasakan berkat Tuhan.
Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetap melayani dengan kerendahan hati. Jangan bercela dan pastinya Roh Kudus akan memenuhi kita sama seperti Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita boleh tahu apa yang baik dan tidak dalam pelayanan dan melakukan apa yang baik. Teruslah berseru kepada keluarga kita, teruslah berseru kepada orang-orang sekitar kita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat Tuhan. Pagi ini menjadi bukti bahwa Tuhan melindungi dan menjagai kami. Pagi ini menjadi bukti bahwa kami masih bisa berdoa. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sadar Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani. Baik melayani di keluarga, baik melayani di gereja, di pekerjaan, di sosial masyarakat, dimanapun kami berada. Berikan hati pelayanan di mana ada kerendahan hati dan ketulusan hati. Jangan kami mengharapkan imbalan, tetapi biarlah ketulusan hati kami sebagai bukti bahwa Tuhan terlebih dahulu baik kepada kami dan kami melanjutkan kebaikan-kebaikan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sambut berkat Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Setiap ruas yang menonton di saat ini, beribadah bersama di saat ini, Engkau yang berkati pribadi lepas pribadi juga keluarga mereka. Dan pandemi ini tetap kami berdoa, Tuhan lalukan badai COVID ini dan kami tetap setia di dalam penantian kami. Terpujilah nama Bapa dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.